Selamat datang di Novella Channel. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like untuk berkembangnya channel ini. Dan jangan lupa untuk nyalakan loncengnya agar selalu mendapatkan notifikasi terbaru dari Novella Channel. Silakan menikmati cerita novel favorit Anda. Mari kita lanjutkan kembali kisah novel. ADLERWULF menantu tidak terduga. Bab 141 sampai dengan bab 150. Bersama Novella Channel, selamat mendengarkan. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 141. Otot-otot di wajah Adler Wolf berkedut 2 kali, dan dia menghela nafas tak berdaya di dalam hatinya. Mengenai masalah keluarga Xiumen, keluarga Wolf tidak memberikan perlindungan atau bantuan penyelamatan. Ini adalah posisi yang menempatkan Adler Wolf di bawah senjata musuh. Adler Wolf tidak yakin sekarang, apakah ini Hugo Wolf, dan trik licik Yafet Wolf di belakang layar. Tapi tidak peduli apa, ketika semuanya sampai pada titik ini, Adler Wolf tidak punya pilihan lain. Di tepi kolam renang, para pengawal yang meratap itu, melihat Gilbert Xiumen pergi, juga terlatih-tatih dan saling mendukung, menghilang dengan bersih dalam sekejap mata. Renata Silek mengerutkan kening dan bertanya kepada Adler Wolf dengan cemas, "Adler Wolf, apakah kamu baik-baik saja?" Adler Wolf tersenyum sedikit, "Tidak apa-apa. Ini sedikit merepotkan, tapi kamu harus percaya padaku." Johanna Mark melambai di sampingnya. "Keluarga Kifu saya juga bersedia membantu Tuan Muda Wolf." Saat berbicara, Rowling Kifu tersenyum di Adler Wolf. Di jalan antik sebelumnya, Adler Wolf membuat 2 gambar acak pada liontin Rowling Kifu, tetapi Rowling Kifu belum mengingatnya. Tapi barusan, Rowling Kifu melihat pola di dada Adler Wolf, dan juga melihat pola di tubuh Renata Silek. Rowling Kifu tidak bisa membantu tetapi mengulurkan tangan dan menyentuh liontin di dadanya, menjadi sedikit lebih berhati-hati tentang tindakan Adler Wolf sebelumnya. Adler Wolf ini jelas bukan karakter yang sederhana. Mungkin seperti yang dikatakan Tuan Dosan, Adler Wolf pasti punya alasan untuk melakukan ini. Maria Celin berdiri dan melihat sekelompok gadis di samping Adler Wolf, semuanya berkulit putih dan cantik, kuncinya adalah latar belakangnya adalah bagus. Dibandingkan dengan mereka, Maria Celin merasa sedikit malu. Dia merasa seorang wanita tua, mengikuti Adler Wolf. Rowling Kifu dan Adler Wolf hanya memiliki hubungan, tetapi mereka juga menyatakan kesediaan mereka untuk membantu. Adler Wolf sedikit terkejut. Tetapi berpikir bahwa karena Lucia Zhou dan Rowling Kifu saling mengenal, mungkin karena wajah Lucia Zhou, dia tidak terlalu memikirkannya. "Kalau begitu aku akan berterima kasih dulu." Adler Wolf dengan tulus tersenyum pada Johanna Mark dan Rowling Kifu. Jika kekuatan keluarga dapat digunakan, ini tidak akan berguna sama sekali. Tetapi kekuatan keluarga terbatas, jadi keluarga kecil ini sangat penting bagi Adler Wolf. Matanya menyapu kerumunan, dan akhirnya fokus pada Maria Celin. Melihat ekspresi suram Maria Celin, Adler Wolf maju selangkah dan mengaitkan leher Maria Celin dengan erat, tidak peduli sama sekali tentang mata semua orang. "Saya ingin memperkenalkan kepada Anda, Saudari Celin, bos saya ketika saya masih kuliah. Dia sangat memperhatikan saya dan memiliki hubungan yang sangat dekat. Saya akan membuat lebih banyak KTV di masa depan." Adler Wolf ketagihan leher Maria Celin, dan Maria Celin bahkan memerah. Tubuh itu terpelintir beberapa kali dalam pelukan Adler Wolf, mencoba melarikan diri dari pelukan Adler Wolf. Tapi tangan Adler Wolf terus mengaitkan Maria Celin dengan erat di lengannya, memeluknya lebih erat. Maria Celin secara alami tahu apa artinya Adler Wolf memiliki kontak dekat dengan dirinya sendiri di depan Lucia Zhou dan begitu banyak gadis lainnya. Meskipun dia tidak mengatakannya dengan jelas, Adler Wolf hanya meluruskan namanya. Maria Celin melirik Lucia Zhou dengan enggan, merasa sedikit tidak nyaman. Gadis-gadis yang hadir ini semuanya pintar, dan makna Adler Wolf segera jelas. "Saudari Celin cantik dan baik hati. Patut ditiru." "Itu benar, Saudari Celin. Ayo kita jalan-jalan." Lucia Zhou melirik Adler Wolf dengan kesal dan menyapa Maria Celin. Rowling Kifu dan Johanna Mark melompat ke dalam air bersama-sama, hanya menyisakan Adler Wolf dan Renata Silek. Ini tentu saja merupakan kesempatan yang sengaja dibuat Lucia Zhou untuk mereka berdua. "Renata, apakah ayahmu tahu tentang Gilbert Xiumen?" Adler Wolf bertanya kepada Renata Silek dengan ekspresi bermartabat. Kekuatan keluarga tidak dapat digunakan,
jadi Adler Wolf harus merencanakan dengan baik tentang masalah antara Renata Silek dan Gilbert Siemen. Renata Silek menghela nafas, ayahku tahu, dan ayahku juga tahu beberapa hal tentang roh tubuhku, Gu, tapi aku hanya tidak tahu bahwa kamulah yang ditakdirkan untukku. Adler Wolf mengangguk, tunggu sebentar, aku akan melakukannya, suruh kamu pulang. Kamu harus bicara baik-baik dengan ayahmu. Di luar kolam renang, Gilbert Siemen hampir berguling dan merangkak keluar dari gerbang. Beberapa pengawal di belakangnya juga mengikuti dengan wajah memar, Tuan Muda Siemen, kamu baik-baik saja. Gilbert Siemen menendang salah satu pengawal dengan marah, apakah kamu buta? Aku terlihat seperti ini, aduh. Gilbert Siemen terlalu bersemangat, luka yang secara tidak sengaja menarik sudut mulutnya, memperlihatkan giginya kesakitan. Pengawal lain berkata dengan sedikit mencicit, kalau begitu, Tuan Muda Siemen, kita akan memanggil saudara-saudara kita untuk datang dan mengolok-oloknya. Pengawal Gilbert Siemen mengikuti Gilbert Siemen, baik di Beijing atau di ibu kota provinsi Huadu, penuh dengan pemandangan. Pengawal itu mengejar kekuatan orang, Gilbert Siemen tidak pernah diganggu, dan mereka juga mengikuti. Tapi kali ini, ketika dia datang ke Yuncheng, wajah mereka tidak bagus. Mereka dipukuli dengan gila-gilaan, dan mereka merasa sangat tidak nyaman. Tidak, jangan bertindak gegabah untuk saat ini. Aku akan membicarakannya setelah aku mengetahui kebenarannya. Meskipun Gilbert Siemen marah, dia tidak impulsif sama sekali. Adler Wolf tahu bahwa dia adalah putra tertua dari keluarga terpandang keluarga Siemen, tetapi dia masih berani melakukan sesuatu untuk dirinya, jadi identitas Adler Wolf tidak boleh sesederhana itu. Ketika Gilbert Siemen masuk ke dalam mobil, dia memanggil lelaki tua dari istana Wan Baolo, Tuan Perrin, kumpulkan tim, dan gali 3 kaki ke dalam tanah untuk saya selidiki. Anda harus mencari tahu apa asal-usul Adler Wolf. Ya, Tuan Muda, kolam renang pesta hari ini awalnya untuk membantu Adler Wolf memverifikasi jenis kedua dari Gu. Tujuan telah tercapai setelah bermain di air selama lebih dari 1 jam, semua orang pergi ke darat, berpakaian rapi, dan berpamitan di pintu. Maria Celin pergi ke rumah sakit untuk menjenguk neneknya, sementara Johanna Mark memiliki hal lain yang harus dilakukan. Ketika Rowlin Kifu hendak masuk ke mobil, bibirnya bergerak beberapa kali, dan akhirnya dia melirik Lucia Zhou, berjalan ke Adler Wolf dan berkata, Tuan Muda Wolf, bulan depan, jika Tuan Muda Wolf memiliki kesempatan untuk pergi ke Huadu, Anda dipersilakan untuk datang dan berpartisipasi. Pesta ulang tahun kakek saya. Setelah berbicara, wajah Rowlin Kifu memerah ke belakang lehernya. Rowlin Kifu selalu menjadi kepribadian yang sangat konservatif, berpengetahuan luas dan sopan. Sejak kecil, dia tidak pernah berhubungan dengan anak laki-laki sama sekali. Mengenakan bikini ke pesta baju renang Lucia Zhou hari ini sudah merupakan gaun yang sangat berani. Rowlin Kifu akan mengundang Adler Wolf. Lucia Zhou sedikit terkejut, dan Adler Wolf juga terkejut, tetapi dia dengan sopan setuju, oke, saya pasti akan datang ketika saya memiliki kesempatan. Lucia Zhou pergi ke perusahaan, dan Adler Wolf dan Renata Silek di belakang pada akhirnya. Ayo pergi, Renata, aku akan mengantarmu pulang. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 142. Ketika Adler Wolf dan Renata Silek mengemudi menuju kediaman keluarga Silek, Adler Wolf tiba-tiba menerima telepon. Adler Wolf agak akrab dengan nomor telepon ini, itu adalah gadis iblis sekte Gu Melvin Jin. Gadis kecil ini, 2 ular cinta menggigitnya, dan gadis iblis itu berkata bahwa dia hanya bisa menjadi wanitanya sendiri dalam kehidupan ini. Baru sehari sejak kita berpisah, apa gadis iblis ini memanggil dirinya lagi? Suamiku, apakah kamu merindukanku? Telepon terhubung, suara menawan Melvin Jin, dan ledakan panggilan membuat Adler Wolf merasa gatal. Adler Wolf menoleh dan melirik Renata Silek di sebelahnya, terbatuk, ada apa? Adler Wolf merasa lebih bersimpati pada Melvin Jin ini. Dia tidak memiliki orang tua sejak dia masih kecil, dan kemudian menjadi pion dari Sekte Gu, dan juga dikendalikan oleh Vandes Welu dan Cabrado Welu. Melvin Jin mengerang, suamiku tidak tertarik sama sekali. Yah, aku tidak akan menggodamu. Sebaiknya kamu memperhatikan dalam 2 hari terakhir. Menurut informasi kami, sepertinya ibu kota provinsi telah mengirim tim pembunuh Dongying untuk datang membunuhmu. Dengan nama Sandy Heiwei, mereka semua adalah ahli seni bela diri, dan dikatakan bahwa mereka bekerja sama dengan keluarga Friends. Informasi Melvin Jin membuat hati Adler Wolf tergerak.
Berita Sekte Gu memiliki banyak informasi. Apakah itu keluarga Friends? Nano Friends? Haha, di pelelangan, Adler Wolf menipu keluarga Friends 50 miliar, hampir semua arus kas keluarga Friends. Keluarga Friends saat ini takut itu seperti tembok berbahaya dengan fondasinya yang berlubang, jika didorong dengan ringan, itu akan jatuh. Yang lebih menyebalkan adalah bahwa kotak yang diambil keluarga Friends juga direbut oleh Sekte Gu, dan akhirnya jatuh ke tangan Adler Wolf. Dari dua hal ini, keluarga Friends pasti akan menghitung semuanya pada Adler Wolf. Adler Wolf mengharapkan keluarga Friends kembali, tetapi dia tidak berharap mereka datang begitu cepat. Benar saja, mereka terlibat dengan Dong Ying, dan apa yang dikatakan dokter di lembaga penelitian keluarga Half itu benar. Oke, terima kasih. Setelah Adler Wolf selesai berbicara, dia akan menutup telepon, tetapi tiba-tiba memikirkan sebuah pertanyaan. Joanna Hayes baru-baru ini membantu Adler Wolf membangun kembali jaringan intelijen, dan bakat intelijenlah yang terburuk. Dan Melvin Jin, saya tidak tahu apakah mereka bisa meminjamnya. Bukankah Melvin Jin mengatakan bahwa jika kedua kekasih itu menggigitnya, dia harus menikahinya? Tepatnya, Adler Wolf dapat menguji kebenarannya. Ngomong-ngomong, Nona Jin, aku sedikit tertinggal dalam kecerdasan. Aku ingin tahu apakah kamu dapat meminjam beberapa bakat yang cakap untukku. Adler Wolf hanya bertanya dengan santai. Tetapi di ujung telepon yang lain, Melvin Jin gelisah, benarkah? Kekasihku mengirim orang, tidak masalah, saya akan segera mengatur. Dalam 3 hari, saya akan memastikan bahwa mereka akan datang ke kekasih saya. Petik 2, Melvin Jin senang mendengarnya. Adler Wolf memiliki beberapa keraguan di hatinya, gadis kecil ini, apakah dia benar-benar mati pada dirinya sendiri? Ingin membantu diri Anda sendiri. Karena Renata Silek memanggil Tuan Silek terlebih dahulu, ketika Adler Wolf dan Renata Silek pulang, Tuan Silek sudah menunggu mereka di ruang tamu. Tuan Muda Wolf, selamat datang sebagai tamu di rumah. Terakhir kali, Tuan Muda Wolf membantu keluarga Silek bahkan memiliki kesempatan untuk mengucapkan terima kasih. Tuan Silek sangat antusias dengan kedatangan Adler Wolf. Terakhir kali, Buil Do-hun tiba-tiba menyerang keluarga Silek, menculik Tuan Silek, dan mengancam Renata Silek untuk menemani Buil Do-hun. Jika bukan karena Adler Wolf memanggil Louis Spear dan membiarkan Louis Spear menggunakan kontaknya untuk menanganinya, dia takut keluarga Silek saat ini akan dihancurkan sejak lama. Adler Wolf tersenyum sedikit dan berkata dengan sopan, Paman Silek, itu semua masalah mudah. Saya datang kepada Anda hari ini karena saya memiliki sesuatu yang sangat penting untuk didiskusikan dengan Anda. Renata, Anda mungkin harus mengikuti saya di masa depan. Adler Wolf dan Tuan Silek langsung ke pokok permasalahan. Tuan Silek tertegun sejenak, dan menoleh ke Renata Silek dengan curiga. Renata Silek dengan cepat berkata dengan malu-malu, Ayah, ya. Anda menebaknya dengan benar, saya menemukan orang yang dikatakan pendeta Tao saat itu adalah Adler Wolf. Setelah menerima konfirmasi dari putrinya, Tuan Silek melangkah maju tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Meraih lengan Adler Wolf dengan kedua tangan, dia berkata, Tuan Muda Wolf, ini benar-benar ditakdirkan untuk surga. Tuan Muda Wolf, saya tidak punya pendapat sama sekali. Namun, mengenai Renata, ada satu masalah lagi. Wajah Tuan Silek malu, dan dia tidak tahu bagaimana berbicara untuk sementara waktu. Adler Wolf tersenyum sedikit dan berkata, Paman Silek, apakah kamu berbicara tentang Gilbert Simen? Orang yang membuat kontrak pernikahan dengan Renata. Kami baru saja bertemu. Tuan Silek tertegun, apakah kamu sudah bertemu? Adler Wolf mengangguk, ya. Selain itu, aku sudah mengalahkannya. Setelah jeda, Adler Wolf melanjutkan, Paman juga harus tahu tentang fisik Renata. Gu emosional datang untuk menetralisir racun di tubuhnya. Renata tidak bisa hidup melewati usia 30-an. Renata jatuh ke tangan Gilbert Simen, aku khawatir itu hanya boneka. Tuan Silek tidak bisa membantu menggosok dahinya, Adler Wolf bertindak mengalahkan Gilbert Simen. Temperamen seperti itu, Tuan Muda Wolf, ayo pergi, ayo mengobrol di ruang kerja. Saat berbicara, Tuan Silek memberi isyarat kepada Adler Wolf dan memimpin untuk berjalan menuju lantai 2 ruang kerja. Adler Wolf dan Renata Silek saling melirik, lalu mengikuti. Menurut pengalaman, para tetua umum memimpin generasi muda ke dalam studi secara misterius. Pasti ada sesuatu yang baik untuk generasi muda, ini 90% benar. Bahkan jika tidak memberi sesuatu, itu menceritakan rahasia.
Dan ternyata itu kembali diverifikasi. Setelah Adler Wolf mengikuti Tuan Silek ke ruang kerja, Tuan Silek mengulurkan tangan dan menggosok rak buku beberapa kali, membuka kompartemen gelap di dinding, dan mengeluarkan kotak gelap darinya. Adler Wolf tumbuh di bawah pelatihan bersama dari 13 master, dan dia memiliki banyak pengetahuan, tetapi ketika dia melihat kotak ini, dia tidak melihat apa itu untuk sementara waktu. Tapi saat Tuan Silek membuka kotak itu, wajah Adler Wolf berubah drastis. Aura spiritual yang sangat kuat meluap dari kotak, tidak jauh lebih lemah dari spiritual di tengah kotak misterius keluarga Mark. Namun, yang membuat Adler Wolf penasaran adalah bahwa ada energi kematian yang kuat yang ada pada saat yang sama dengan kotak itu. Apa sebenarnya ini? Di mata penasaran Adler Wolf, Tuan Silek memegang kotak di depan Adler Wolf dan berkata dengan sungguh-sungguh, ini adalah dua hal yang ditinggalkan Ibu Renata sebelum dia pergi. Dikatakan bahwa ketika Renata menemukan orang yang dapat mendetoksifikasi dia akan memberinya barang-barang di dalam kotak. Dengan benda ini, seharusnya tidak menjadi masalah untuk berurusan dengan keluarga. Siemen, setelah Adler Wolf melihat isi kotak dengan jelas, dia tidak bisa membantu tetapi berseru, ini leluhurnya. Jimat, Adler Wolf menghirup udara dingin, dan dengan tangan gemetar, dia mengambil jimat kuning tua di dalam kotak, matanya tertuju pada garis-garis halus pada jimat, yang masing-masing menyatu dengan jimat yang kuat. Berfluktuasi dengan kuat, aliran cahaya dan energi kematian mengalir dari jimat ini. Guru kelima Adler Wolf adalah ahli dalam membuat jimat, dia memberitahu Adler Wolf bahwa di lingkaran jimat, sejak kelahirannya, yang paling kuat adalah 8 jimat leluhur besar. 8 jimat leluhur besar ada di dunia jimat. Representasi level paling kuat, dapatkan salah satu dari mereka dan gabungkan dengan tubuh manusia, itu cukup untuk mendominasi satu sisi. Menurut deskripsi master kelima, jimat leluhur ini harus dianggap sebagai jimat yin dan yang di antara 8 jimat leluhur agung. Mencuri vitalitas, mengubah yin dan yang, jika terintegrasi dengan tubuh manusia, Anda dapat menggunakan kekuatan jimat untuk mencuri kekuatan orang lain. Kedengarannya sangat misterius, tetapi pada kenyataannya, Adler Wolf hanya mendengarkan dikte Tuan kelima, dan tidak pernah benar-benar menguji kekuatan yang menantang surga. Sekarang jimat leluhur ini ada di tangan Adler Wolf. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 143. Tuan Silek tersenyum lega, dan bahkan ada sedikit kegembiraan di matanya. Tuan Muda Wolf benar-benar tahu hal ini. Sepertinya Ibu Renata sudah mengharapkannya saat itu. Paman, saya punya pertanyaan. Dari mana Ibu Renata mendapatkan jimat ini? 8 jimat leluhur agung benar-benar dominan di dunia jimat, dan mereka memiliki gelar Kaisar Jimat. Guru kelima mengatakan bahwa jika seseorang dapat mengintegrasikan salah satu dari 8 jimat, ketika menghadapi kekuatan jimat lain, ia dapat memiliki karakteristik penekan yang kuat. Tuan Silek menghela nafas dan menggelengkan kepalanya tanpa daya. Tuan Muda Wolf, saya malu untuk mengatakannya. Faktanya, setelah bertahun-tahun, melihat kembali hubungan antara saya dan Ibu Renata, saya masih sedikit bingung. Saya juga telah naik tinggi dalam mimpi. Saat itu, aku masih anak yang malang, tapi Ibu Renata adalah wanita muda yang paling mempesona di Sekte Tang Disu. Cerita Tuan Silek tidak istimewa, hanya saja wanita muda kaya jatuh cinta dengan seorang anak miskin yang kawin lari dan melahirkan seorang anak. Namun, kata-kata Tangmen di Suzong masih menarik perhatian Adler Wolf. Jadi, Ibu Renata berasal dari Tangmen. Setelah melahirkan Renata, dia pergi meninggal dunia. Lalu apakah kamu pergi ke Tangmen untuk menemukannya? Sekte Tang di Tengah Su juga merupakan keluarga terpandang yang telah diturunkan selama ribuan tahun. Dalam hal pembagian kekuatan keluarga Wolf, sudah pasti keluarga terpandang kelas atas. Di era senjata dingin, mereka pandai senjata tersembunyi dan meracuni. Bahkan keluarga Wolf tidak mau memprovokasi mereka dengan mudah. Raksasa seperti itu dapat memiliki salah satu dari 8 jimat leluhur agung, tetapi dapat dikatakan di masa lalu. Tuan Silek menggelengkan kepalanya, dia bukan dari Sekte Tang, dia hanya putri angkat dari Sekte Tang. Saya pergi mencarinya, tapi dia hanya meninggalkan saya surat dari Sekte Tang, meminta saya untuk menjaga Renata dengan baik. Dibesarkan, jangan mencarinya. Dia berkata bahwa nasibnya bersamaku sudah berakhir, dunianya terlalu jauh dariku. Kisah Tuan Silek sedikit terseret, dan Ibu Renata Silek tampaknya penuh dengan rahasia. Adler Wolf tidak mendapatkan jawaban yang dia inginkan, dan dia tidak tega untuk terus menggali. Memegang jimat leluhur di tangannya,
Adler Wolf mencoba mengintegrasikan jimat leluhur menggunakan metode pernapasan yang diajarkan oleh Master Keliam. Setelah mencoba beberapa kali berturut-turut, Adler Wolf dengan enggan menyerah dan berpikir pada dirinya sendiri, itu benar-benar tidak berhasil. Metode yang diajarkan oleh Master Kelima adalah mengintegrasikan jimat leluhur dengan kualitas biasa. Obat-obatan yang disebutkan di atas hanya dapat dilakukan dengan bantuan kekuatan eksternal. Tuan Silek berkata setelah bertahun-tahun stagnasi di dalam hatinya, dan dia tampaknya berada dalam suasana hati yang lebih baik. Tuan Muda Wolf, ada hal lain di sini, yang juga diserahkan kepada Anda oleh Ibu Renata. Saat berbicara, Tuan Silek mengeluarkan gulungan perkamen lain di dalam kotak dan menyerahkannya kepada Adler Wolf. Melihat garis-garis pada gulungan kulit domba, mata Adler Wolf hampir jatuh karena terkejut lagi. Teks rahasia keluarga Wolf. Sebenarnya ada teks rahasia keluarga Wolf di gulungan kulit domba ini. Adler Wolf mengambil gulungan kulit domba dengan ekspresi terkejut di wajahnya, dan sekali lagi mengembangkan rasa ingin tahu yang kuat tentang Ibu Renata Silek di dalam hatinya. Siapa wanita ini? Adler Wolf awalnya berpikir bahwa gulungan kulit domba ini adalah peta harta karun utama makam leluhur keluarga Wolf. Tetapi setelah Adler Wolf dengan cepat menguraikan teks sandi pada gulungan perkamen, hatinya hampir jatuh. Ini sama sekali bukan peta tempat harta karun utama, tetapi diagram struktur internal makam leluhur keluarga Wolf. Ini sangat penting bagi Adler Wolf. Dengan rencana rahasia semacam ini, ketika saatnya tiba untuk memasuki makam leluhur keluarga Wolf, Adler Wolf benar-benar dapat menghindari terlalu banyak krisis. Sangat disayangkan bahwa peta organ ini hanya sebuah fragmen, dan seharusnya sekitar sepertiga darinya. Tapi itu sudah cukup bagus. Adler Wolf dengan hati-hati memindai peta organ lagi, mengingat semua struktur organ, dinyalakan dan dimatikan, dan energi gelap melonjak di tangannya, langsung menghancurkan peta makam leluhur menjadi bubuk. Berdiri di seberang Tuan Silek melompat kaget, Tuan Muda Wolf, Anda. Adler Wolf tersenyum sedikit, Paman Silek, hal-hal di gulungan perkamen ini terlalu penting. Saya sudah mengingat isinya di benak saya, jadi, saya tidak dapat meninggalkan salinan. Oh. Begitu Tuan Silek menjawab, ekspresi Adler Wolf tiba-tiba membeku, dan dia dengan cepat menghindar ke sisi jendela ruang belajar. Siapa? Pria berbaju putih yang mengenakan topeng sudah memanjat pagar dengan tangannya, menatap Adler Wolf dengan senyum menawan, dan menghilang di luar pagar pada saat berikutnya. Jantung Adler Wolf berdetak kencang, dan wajahnya tenggelam. Seseorang menguping. Ada apa? Tuan Silek berdiri di samping tempat tidur dan melirik keluar, tetapi tidak melihat apapun. Adler Wolf tersenyum sedikit, bukan apa-apa, mungkin itu kucing liar. Setelah jeda, Adler Wolf dengan hormat menggenggam tangannya ke Tuan Silek. Paman Silek, perhatikan keselamatan dengan Renata beberapa hari ini, aku akan mengurus keluarga Simen. Siapa penyadapnya, teman atau musuh? Apakah untuk leluhur, atau peta makam leluhur? Tampaknya kota awan kecil sudah mulai melonjak. Ketika Tuan Silek dan Adler Wolf keluar dari ruang belajar, Renata Silek sedang menonton TV dengan bosan. Apakah kamu sudah selesai berbicara? Renata Silek memandang Adler Wolf dengan malu-malu. Adler Wolf. Nah, kapan kita akan melakukan detoksifikasi? Memikirkan detoksifikasi dengan cara ini, wajah Renata Silek menjadi rona merah di wajah Anda. Adler Wolf tersenyum ringan. Hehe, jangan khawatir. Sekarang seseorang telah ditemukan, belum terlambat. Pertama-tama, mari selesaikan masalahmu dulu. Setelah meninggalkan rumah Renata Silek, Adler Wolf pergi. Aku secara pribadi pergi menemui orang tua dari keluarga Mark, Fabio Gustav, kepala keluarga. Gustav. Akhirnya, saya bertemu Tuan Pierre. Meskipun Tuan Pierre, Tiago Parker dan yang lainnya tidak dapat maju secara langsung, Tuan Pierre telah berada di barat daya begitu lama, dan tentu saja ada beberapa kontak yang bukan milik keluarga Wolf. Pukul 5 sore, tepat setelah Adler Wolf meninggalkan gerbang grup Ponzi, Bu Ildohun memanggil, Tuan Muda Wolf, di mana Anda sekarang? Orang-orang mereka akan segera datang. Bu Ildohun ingin mengundang Adler Wolf. Adler Wolf masih ingat apa yang terjadi di kota pada malam hari. Aku akan segera datang. Menggantung dengan Bu Ildohun, Adler Wolf memikirkannya, tetapi masih memanggil Louis Pierre. Louis Pierre, aku punya aksi malam ini. Siapkan dukungan militer tingkat C untukku. Siap melakukannya kapan saja. Menurut Joanna Hayes, menurut informasi, Bu Ildohun dan lawan bosnya hanyalah keluarga kelas 1 di ibu kota provinsi. Masuk akal jika Adler Wolf dapat mengendalikan sendirian. Tapi Yun Cheng saat ini sudah melonjak.
Nano Friends dan pengawal berbaju hitam Dongying. Gilbert Xiumen, keluarga terpandang di Sanjing, dan orang-orang dari Sekte Gu menyusup. Meskipun keterampilan Adler Wolf sendiri tidak lemah, Adler Wolf tidak berani ceroboh. Kekuatan keluarga dapat digunakan secara alami. Oke, saya akan mengaturnya. Mingyue Hotel, ini adalah ketiga kalinya Adler Wolf datang. Bu Ildohun menunggu dengan cemas di pintu. Melihat Adler Wolf muncul, Bu Ildohun sepertinya telah menemukan tulang punggungnya, dan akhirnya menghela nafas lega. Tuan Muda Wolf, silakan masuk, mereka akan berada di sana sebentar lagi. Saya perhatikan adalah bahwa di gang di seberang Hotel Mingyue, di dalam mobil bisnis, Gilbert Xiumen sedang mengamati situasi di pintu masuk Hotel Mingyue dengan teleskop. Tuan Muda Xiumen, kabar Tuan Muda Zero benar. Bu Ildohun benar-benar menemukan Adler Wolf sebagai penyelamat. Di samping Gilbert Xiumen, seorang pengawal dengan perban di lengannya menghela nafas dengan kegembiraan di wajahnya. Gilbert Xiumen menggerakkan sudut mulutnya 2 kali. Kamu benar-benar di sini, bahkan jika kamu adalah Raja Surga. Kali ini, itu akan membuatmu bolak-balik. 2 jam yang lalu, Tuan Muda tertua dari keluarga Zero di ibu kota provinsi tiba-tiba menelepon untuk mencari Gilbert Xiumen dan berkata bahwa dia mungkin akan mendapat masalah jika dia ingin mengambil alih bisnis Bu Ildohun di pihak Yun Cheng atas nama ayahnya. Mengetahui bahwa Gilbert Xiumen menertawakan Yun Cheng, jadi saya ingin meminta bantuan Gilbert Xiumen. Dan kunci masalahnya adalah Adler Wolf. Kedua belah pihak berhasil. Meskipun Mingyue Hotel adalah base camp Bu Ildohun, bagaimanapun juga terbuka untuk bisnis. Jadi, dalam waktu 1 jam, Gilbert Xiumen menyiapkan semua pasukan keluarga Xiumen di Yun Cheng ke dalam Hotel Mingyue. Ada banyak seni bela diri di antara mereka adalah master. Permainan mematikan disiapkan, tunggu saja Adler Wolf masuk. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 144, Lantai 8 Hotel Mingyue. Di ruang pribadi Akot, Adler Wolf dan Bu Ildohun beristirahat selama kurang dari 5 menit, dan sekelompok 10 orang berjalan masuk. Sebelum ada yang tiba, sebuah suara hangat terdengar, "Haha, Saudara Hun, lama tidak bertemu. Kamu menjalankan kota Yun Cheng dengan sangat baik." Bu Ildohun dan Adler Wolf saling memandang, mereka ada di sini. Orang ini bernama Tak Sonberg, dan dia juga musuh bebuyutanku. Bu Ildohun dengan cepat bergumam kepada Adler Wolf, juga berdiri dengan senyum di wajahnya. "Tuan Bai masih sama, silakan masuk." Di kamar pribadi, Bu Ildohun telah mengatur selusin pengawal paling elit. Setelah Tak Sonberg memasuki kamar pribadi, dia melihat sekeliling dengan mata tajam, dan tersenyum pada Bu Ildohun dengan senyum. "Jahat, Saudara Hun, apa maksudmu? Kita bersaudara mengenang masa lalu, apakah kamu masih takut aku akan menyakitimu?" "Kamu." Otot berkedut 2 kali, dan aku berpikir dalam hati, bukankah kamu yang menyakitiku atas nama bos di belakangmu? Sayang sekali Tak Sonberg tidak tahu bahwa bos di belakangnya akan mati. Tentu saja, alasan mengapa bos di belakang Bu Ildohun dapat menarik kembali permainan pada saat yang kritis adalah wajar karena Adler Wolf memberinya petunjuk kunci. "Haha, bukankah Saudara Berg juga membawa begitu banyak orang?" Bu Ildohun menjawab dengan tenang. Untuk aksi malam ini, Bu Ildohun juga membuat rencana lengkap. Semua pria dan kuda Bu Ildohun di Yun Cheng berguna, dan beberapa orang diperbantukan. Apalagi ini adalah Hotel Mingyue, base camp Bu Ildohun. Selama Tak Sonberg tidak menangkapnya, Bu Ildohun tidak bisa membuat gelombang yang bisa dibuat Tak Sonberg. Tak Sonberg melambaikan tangannya dan mengedipkan mata kepada 8 pria kuat di belakangnya. "Ayo semua pergi, jangan ganggu, saya dan Saudara Hun mengenang masa lalu." 8 pria di samping Tak Sonberg keluar secara terpisah, dan di akhirnya hanya Tak Sonberg dan yang di sampingnya mengenakan celana pendek putih yang tersisa, seorang gadis cantik dengan rok. "Saudara Hun, giliranmu." Tak Sonberg membuka telapak tangannya ke Bu Ildohun. Untuk alasan ini, Bu Ildohun melirik Adler Wolf, dan setelah mendapatkan izin Adler Wolf, dia menegur semua bawahannya. Hanya Adler Wolf dan Bu Ildohun, Tak Sonberg dan gadis cantik itu yang tersisa di kamar pribadi, dan ruangan itu tampak jauh lebih bersih. "Saudara Hun, apakah kamu tidak ingin memperkenalkan orang ini?" Tak Sonberg menyipitkan mata dan melirik Adler Wolf, meskipun dia tahu semua tentang kecerdasan Bu Ildohun, dia tahu bahwa orang di depannya adalah Adler Wolf yang bergerak meningkatkan situasi di Yun Cheng, tetapi di hadapannya, setidaknya Anda harus berpura-pura bertanya. Sudut mulut Bu Ildohun berkedut, "Aku tidak punya apa-apa untuk diperkenalkan,
salah satu saudaraku, bermarga Wolf. Ini adalah kesepakatan antara Adler Wolf dan Buil Do-hun sebelumnya, dan Adler Wolf tidak akan mengungkapkan kartunya sampai pihak lain tidak melakukannya, tidak menunjukkan karakter aslinya. Alis Taksonberg berkedut, oh, jadi itu kakak Wolf. Mampu melakukan hal-hal di sisi saudara Hun benar-benar luar biasa. Aku ingin tahu apakah saudara Wolf bersedia datang ke saya untuk berkembang. Buil Do-hun akan memberimu semua yang bisa aku gandakan. Perburuan. Buil Do-hun marah dan berdiri dengan tamparan dari sofa. Taksonberg, apa maksudmu? Tidak ada artinya. Secara harfiah, saya mencoba mencari jalan keluar untuk saudara Hun. Setelah jeda, Taksonberg berkata. Dia melanjutkan, Buil Do-hun, saya tidak perlu mengatakan apa yang saya maksud dengan datang hari ini, kan? Bekerja sama dengan baik, atas nama bos saya dapat menyelamatkan hidup Anda, mengatur agar Anda pergi ke luar negeri, dan menghabiskan masa tuamu dengan damai. Sombong, tidak ada ruang untuk negosiasi, itu hanya perampokan. Bajingan, Taksonberg, jangan berpikir bahwa kamu dapat melakukan apapun yang kamu inginkan dengan bos besar di belakangmu. Katakan, bos besar di belakangmu bukan siapa-siapa. Buil Do-hun menendang meja di depannya. Taksonberg, berani mengatakan apapun kepada saya. Ada hal-hal liar di situs kota, coba saja. Taksonberg tidak terburu-buru menyalakan rokok dan menghembuskan asap cincin. Buil Do-hun, bangun. Apakah kamu tidak tahu apa yang terjadi dengan bosmu? Haha, kamu tidak bisa melindungi dirimu sendiri. Saat suara itu jatuh, Taksonberg menatap Adler Wolf meliriknya. Namun, Buil Do-hun, aku sangat menghargai saudaramu. Tanpa menunggu tanggapan Buil Do-hun, Taksonberg mengangguk ke gadis cantik di sampingnya, Melissa. Bawa Tuan Muda Wolf ke suite dan layani dia, kamu harus memuaskan Tuan Muda Wolf, mengerti? Dimengerti, bos. Gadis itu menjawab dengan hormat, memutar pinggangnya dan membungkuk kepada Adler Wolf. Tuan Muda Wolf, tolong. Sosok cantik itu tidak terhalang, dan Adler Wolf bisa bahkan merasakan keharuman dari ujung hidungnya. Rencana Taksonberg dan bos di belakangnya sangat bagus. Meskipun bawahan Buil Do-hun memiliki banyak saudara, hanya sedikit dari mereka yang benar-benar ada di meja. Silakan datang ke tempat kota centang, tetapi Taksonberg sebenarnya menggunakan trik gadis ini. Sudut mulut Adler Wolf berkedut, dan sebelum dia bisa berbicara, Buil Do-hun menjadi gugup, Tuan Muda Wolf. Buil Do-hun tahu tentang kekuatan Adler Wolf di Yuncheng. Didukung oleh Tiago Parker, Fabio Gustav, dan Louis Spear. Adler Wolf adalah kartu truf terakhir Buil Do-hun. Selama Adler Wolf maju, di Yuncheng, bahkan jika bos besar di belakang Taksonberg datang sendiri, dia mungkin tidak akan bisa mengguncang Buil Do-hun. Adler Wolf menyela kata-kata Buil Do-hun dengan lambaian tangannya, Saudara Hun, kalian bicara dulu. Aku akan masuk untuk pertemuan istirahat. Aku akan keluar jika ada hasil. Mendengar kata-kata Adler Wolf, Taksonberg tersenyum lebih bangga. Tuan Muda Wolf, kalau begitu, saya berharap Anda bersenang-senang. Bukankah Tuan Muda tertua mengatakan bahwa Adler Wolf ini sulit untuk dihadapi? Tampaknya tidak lebih daripada itu. Seorang wanita cantik dapat melakukannya dengan sedikit usaha. Di permukaan, Adler Wolf tampak terpesona oleh kecantikannya, tetapi ketika Adler Wolf berbalik, dia mengedipkan mata pada Buil Do-hun, dan Buil Do-hun merasa nyaman. Adler Wolf membuat kemajuan dengan mundur, dan dengan sengaja menciptakan peluang bagi Taksonberg. Pada saat kritis, Adler Wolf pasti akan keluar. Si cantik mengambil tangan Adler Wolf dan memasuki suite di kamar pribadi. Setelah memasuki ruangan, si cantik mengunci pintu dan mulai membuka pakaian. Tali di bahu kemeja sifon setengah terbuka, dan bahu putih serta tulang selangka tidak terhalang. Cantik, apakah ini yang dikatakan bosmu tentang resepsi? Adler Wolf duduk di sofa, tidak terburu-buru, dan memandang kecantikan itu dengan bercanda. Si cantik menghentikan gerakannya dan menatap Adler Wolf dengan beberapa keraguan. Ya. Niat bos kami adalah membiarkan saya menghibur Tuan Muda Wolf, semuanya akan memuaskan Tuan Muda Wolf. Pada saat yang sama ketika dia berbicara, gadis itu akan terus memecahkan masalah. Namun, Adler Wolf tiba-tiba terpental dari sofa, mengulurkan tangan dan meraih pergelangan tangan gadis itu, menyandarkan gadis itu ke dinding di belakangnya, menatap gadis itu dengan mata terbakar. Semburat merah muncul di wajah gadis itu. Meskipun dia terkejut, jantungnya berdetak kencang. Apakah Tuan Muda Wolf ini masih menyukai nada ini?
Apa yang membuat gadis itu semakin gelisah adalah bahwa Adler Wolf benar-benar mengulurkan tangannya ke dadanya. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 145. Meskipun gadis itu siap untuk mengorbankan dirinya sendiri, tetapi ketika itu terjadi, gadis itu menutup matanya karena ketakutan. Tetapi pada saat gadis itu putus asa, dia tiba-tiba merasakan sakit di lehernya. Gadis itu membuka matanya lagi dan melihat bahwa Adler Wolf benar-benar memegang liontin yang tergantung di lehernya, dengan ekspresi serius di wajahnya. Jantung gadis itu berdetak kencang, dan wajahnya terasa panas. Ternyata dia salah paham dengan Tuan Muda Wolf ini. Apa yang menarik perhatian Adler Wolf bukanlah dirinya sendiri, tetapi liontin di lehernya. Dari mana liontinmu berasal? Adler Wolf memegang liontin di tangannya dengan ekspresi serius. Tebakan gadis. Itu benar. Baru saja, Taxonberg menyuruh gadis itu masuk ke kamar untuk menghibur Adler Wolf. Alasan mengapa Adler Wolf tidak menolak adalah karena dia merasakan liontin berbentuk tanduk di leher gadis itu. Bentuk liontin itu sendiri mirip dengan versi kecil dari ujung tanduk domba, yang tidak terlalu istimewa. Satu-satunya hal yang layak disebutkan adalah bahwa mungkin ada beberapa garis aneh di bagian luar liontin. Yang benar-benar menarik perhatian Adler Wolf adalah bahwa liontin berbentuk tanduk itu benar-benar melepaskan aliran seni bela diri. Apalagi aura aliran seni bela diri 90% mirip dengan aura di dalam kotak yang diberikan oleh lelaki tua keluarga Mark. Reaksi pertama Adler Wolf adalah bahwa benda-benda di dalam kotak kakek Mark adalah benda bersudut seperti itu. Adler Wolf sebenarnya tidak melanggarnya, dan ada kehilangan yang tidak dapat dijelaskan di mata gadis itu. Apakah liontin ini? Ketika saya masih kecil, seorang pengemis tua memberikannya kepada saya, mengatakan itu adalah harta karun, tetapi saya tidak menyadarinya, betapa anehnya dia. Tempat yang luar biasa. Mendengar kata-kata gadis itu, Adler Wolf terkejut. Gadis-gadis tidak tahu tujuan sebenarnya dari liontin berbentuk tanduk ini. Kotak keluarga Mark dilelang selama puluhan miliar sebelum dibuka. Jika liontin berbentuk tanduk ini diperhatikan oleh seseorang yang berhati-hati, gadis itu mungkin akan dibunuh. Oh, aku tidak tahu apakah gadis itu mau menjual liontin ini padaku. Kamu bisa mengatur harganya sesukamu. Adler Wolf memegang liontin di tangannya dengan ekspresi tulus. Gadis itu tersenyum acuh tak acuh, karena Tuan Muda Wolf menyukainya, aku bisa memberikannya kepada Tuan Muda Wolf. Selain itu, seperti yang diinginkan bos kita, aku bisa menjadi milik Tuan Muda Wolf kapan saja. Tuan Muda Wolf tidak harus begitu sopan. Pada saat yang sama, gadis itu berbicara, melangkah maju, mengulurkan tangan dan mengaitkan leher Adler Wolf, dan tubuhnya tanpa sadar melilit tubuh Adler Wolf. Rok pendeknya terlepas dan kemeja sifonnya terbuka. Sosok sempurna gadis itu hampir sepenuhnya ditampilkan di depan Adler Wolf. Jantung Adler Wolf mau tak mau berdegup kencang beberapa kali. Ini diberikan secara sukarela, jika Anda tidak memakannya, Anda tidak akan memakannya. Tapi alasan masih mengalahkan dorongan batinnya. Adler Wolf bukan tipe orang yang matanya menyala ketika dia melihat seorang wanita, gadis, tidak perlu untuk ini. Dengarkan saran saya, tinggalkan bosmu. Cari jalan keluar lain, waktu bosmu hampir habis. Adler Wolf tidak bisa lebih jelas tentang situasi bos di belakang Taxonberg. Menurut informasi yang diberikan kepada bos Buildo Hun oleh Adler Wolf, malam ini, bos di belakang Buildo Hun akan melakukannya. Bos di belakang Taxonberg telah jatuh, jadi Taxonberg, sebagai pisau bos, telah mendirikan begitu banyak musuh, apakah itu akan berakhir dengan baik? Tangan gadis itu berhenti di leher Adler Wolf, kepalanya bersandar ringan di dada Adler Wolf, dan dia menghela nafas, tidak mungkin. Tuan Muda Wolf, saya berhutang budi pada bos. Saya berjanji kepada bos untuk membantunya, melayani pria dan selesaikan misiku, dan dia akan melepaskanku. Oh, bantuan macam apa yang bisa membuatmu bekerja begitu keras? Adler Wolf menarik lengannya dari lengan gadis itu dan menunjuk ke sofa di sebelahnya, duduklah. Gadis itu setengah telanjang, wajahnya sedikit pemalu, tetapi dia masih duduk di hadapan Adler Wolf. Nama saya Melissa Bain, saya adalah seorang yatim piatu sejak saya masih kecil, dan diadopsi oleh orang tua angkat saya. Ketika saya berusia 6 tahun, ayah angkat saya bekerja di lokasi konstruksi dan dibawa olehnya. Saya dipukul, bos situs konstruksi tidak memberi saya uang, dan bahkan menemukan seseorang untuk memukuli saya dan ibu angkatku sampai mati. Sekarang adalah bos yang maju dan memecahkan masalah, mengirim saya ke sekolah, belajar, dan mengembangkan sopan santun saya.
Dan harganya adalah untuk membantunya melayani seseorang. Setelah mendengarkan ucapan Melissa Bain, Adler Wolf mendengus dingin. Ini benar-benar trik yang bagus. Taxonberg ini tidak menggunakan cara pemaksaan apapun, dia hanya menggunakan dunia dan memainkan kartu emosional untuk membuat Melissa Bain bersedia bekerja keras untuknya. Kalau begitu tugasmu sudah selesai sekarang. Saya nyaman dengan Anda, berpakaian dan pergi keluar. Adler Wolf menghela nafas dalam-dalam. Adler Wolf juga sangat bersimpati dengan pengalaman gadis itu. Tapi Adler Wolf tidak akan menunda acara besar Buildo Hun karena simpati ini. Lagi pula, ketika berhadapan dengan keluarga Xiamen, kita tidak bisa menggunakan kekuatan keluarga. Dalam konfrontasi head-to-head, Adler Wolf mungkin masih perlu mengandalkan Buildo Hun dan kekuatan bos di belakangnya. Adler Wolf berdiri dan hanya mengambil 2 langkah, tetapi Melissa Bain memeluk Adler Wolf dari belakang. Tidak. Tuan Muda Wolf, bos ingin saya melayani Anda dan tidak membiarkan Anda ikut campur dalam urusan malam ini. Ayo, Tuan Muda Wolf, biarkan saya memastikan Anda puas. Berbicara, Melissa Bain berencana untuk meletakkan pakaiannya yang terakhir robek. Tetapi pada saat yang sama, di luar pintu, suara Buildo Hun meledak. Apa? Anda meminta saya untuk menyerahkan 90% saham. Kenapa tidak ambil saja? Bang bang, ada ledakan keras. Itu adalah suara cangkir yang pecah di tanah. Ini juga sinyal yang disetujui oleh Adler Wolf dan Buildo Hun. Adler Wolf, sebagai orang besar di kota, harus maju ke depan. Memutar kepalanya dan menatap Melissa Bain, gadis kecil ini benar-benar luar biasa. Dengan semua sosok cantiknya yang dipamerkan, Adler Wolf bahkan tidak punya waktu untuk menghargainya. Dia mengulurkan tangannya untuk melingkarkan lengannya di sekitar tubuh kecil Melissa Bain dan menepuk bagian belakang leher Melissa Bain 2 kali dengan telapak tangannya. Lebih baik kamu tidur sebentar. Menghadapi Melissa Bain, Adler Wolf tidak tahu bagaimana menghadapinya. Jika Melissa Bain benar-benar orang yang kejam, Adler Wolf bisa saja melakukan yang terbaik untuk menghancurkannya. Tapi nyatanya, Melissa Bain juga orang yang menyedihkan. Adler Wolf hanya bisa membuatnya pingsan untuk sementara waktu. Taxonberg sama sekali tidak bingung dengan kemarahan Buildo Hun. Saudara Hun, jangan terlalu bersemangat. Anda benar, saya hanya mengambil 90% dari saham, ditukar nyawamu, ini kesepakatan yang bagus. Kontrak hari ini, lebih baik kau menandatanganinya dengan patuh, jangan paksa aku untuk melakukannya. Kau berani, ini adalah wilayah saya. Ekspresi Buildo Hun membeku, tapi sebelum Buildo Hun selesai berbicara, Taxonberg memarahi headset. Tuan Muda, bawa seseorang masuk. Tuan naga ini sedikit tidak mau menyerah. Pintu dibuka dengan keras. Seorang pria muda dengan kemeja kotak-kotak muncul di pintu dengan sekelompok puluhan pengawal. Buildo Hun melirik pintu dengan kaget. Di antara lusinan pengawal, tidak ada yang miliknya. Di sisi pintu, Buildo Hun samar-samar melihat beberapa saudara tergeletak di tanah muntah darah. Jadi, semua orangmu sendiri sudah dibersihkan. Buildo Hun kaget. Ini base camp-nya, kan? Buildo Hun terkejut dan ingin mengeluarkan ponselnya untuk memberitahu saudaranya, tetapi Taxonberg mencibir, menendang perut Buildo Hun, dan menendang Buildo Hun ke tanah. Buildo Hun, kamu tidak makan atau minum untuk bersulang, dan kamu tidak berlutut untuk bertemu Tuan Zero. Orang yang datang adalah Kenneth Zero, putra bos di belakang Taxonberg. Kenneth Zero dan Taxonberg saling memandang dengan senyum puas di mata mereka. Bertemu Tuan Zero, aku akan datang menemuimu. Buildo Hun berbaring di lantai, sebelum dia bangun, sosok Adler Wolf melintas dengan cepat di ruangan. Sebelum Taxonberg menyadari apa yang sedang terjadi, Adler Wolf tiba-tiba meraih botol di atas meja dan memukulnya ke wajah Taxonberg. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 146. Bang, pada saat yang sama ketika botol anggur pecah, ada juga suara tulang yang pecah. Taxonberg, yang masih sombong sekarang, membeku di tempat, tangannya tiba-tiba menutupi hidungnya, dan mulutnya merintih, siapa, hidung saya. Taxonberg melompat di tempat kesakitan, darah di jari Taxonberg ini mengalir keluar, dan seluruh hidung runtuh tiba-tiba. Beberapa pengawal di sebelahnya, serta Kenneth Zero dan yang lainnya, tidak bisa menahan napas. Ini terlihat menyakitkan, ketika Taxonberg melihat bahwa Adler Wolf yang melakukannya. Kemarahannya hampir seperti mata kucing. Bajingan, apa maksudmu? Wanita yang diberikan kepadamu oleh saya bahkan memukuliku ketika kamu tidur. Apakah kamu benar-benar berpikir kamu adalah penguasa?
Meskipun Tak Sonberg dia berteriak di mulutnya, tetapi kenyataannya, masih ada sedikit api palsu di hatinya. Sebelumnya, Tak Sonberg memperhatikan Adler Wolf saat pertama kali memasuki ruangan. Meskipun Adler Wolf tidak terlihat seperti gunung atau air, energi yang dilepaskan dari tubuhnya membuat Tak Sonberg merasa sedikit takut. Adler Wolf mengangkat buil dohun dari lantai tanpa tergesa-gesa, dan menatap Tak Sonberg dengan dingin. Untuk menjadi seekor anjing, kamu harus memiliki kesadaran menjadi seekor anjing. Jika tuanmu mengibaskan ekor mereka, bukankah kamu masuk akal? Pada saat yang sama, Adler Wolf melirik Kenneth Zero di sebelahnya. Arti dari kata-kata ini sudah sangat jelas. Kenneth Zero juga menantu dari keluarga besar, jadi tentu saja dia tidak bodoh. Adler Wolf, kan, aku tahu kamu punya kekuatan, dan kamu bisa bertarung dengan baik. Tapi, bisakah kamu mengalahkannya? Ratusan orang, saya tidak takut untuk memberitahu Anda, sekarang seluruh Hotel Mingyue berada di bawah kendali orang-orang saya, Buil Do-hun harus mati hari ini. Aset Buil Do-hun di Yuncheng berjumlah ratusan miliar. Meskipun ayahku mengirim Tak Sonberg untuk mengambil alih, dia masih sedikit khawatir, jadi dia mengirim Kenneth Zero untuk mengawasi pekerjaan itu. Dan Kenneth Zero tahu bahwa Adler Wolf akan mengambil tindakan, jadi dia meminta bantuan Gilbert Seaman untuk berjaga-jaga. Tapi sekarang, orang-orang yang dibawa oleh Kenneth Zero dan Tak Sonberg dapat dengan mudah mengontrol seluruh Mingyue Hotel. Kenneth Zero agak membenci Adler Wolf di dalam hatinya, Tuan Muda Wolf ini tidak lebih dari itu. Saya benar-benar tidak bisa mengalahkan ratusan orang, tetapi saya tidak memperhatikan selusin orang di ruangan itu. Pada saat yang sama, mata Adler Wolf bersinar dengan aura jahat. Kenneth Zero bereaksi cepat, dan langsung mengerti arti kata-kata Adler Wolf, cepat, lindungi aku. Kenneth Zero menendang pergelangan kakinya ke tanah dan mendorong pengawal di sampingnya ke depan. Kenneth Zero mengerti, Adler Wolf berencana untuk menangkap pencuri itu terlebih dahulu, jika dia dikendalikan oleh Adler Wolf. Maka Tak Sonberg dan bawahannya tidak akan pernah berani bertindak gegabah. Gerakan Kenneth Zero cepat, tetapi di mata Adler Wolf, itu masih lambat. Adler Wolf menendang kedua pengawal itu keluar dengan dua cambuk, dan membanting pintu kamar pribadi dengan keras, tepat pada waktunya untuk menutup pintu kamar pribadi. Saat berikutnya, sosok Adler Wolf bergegas ke kerumunan pengawal seperti bayangan. Bang bang bang, hanya ada suara retakan tumpul di ruang pribadi, setelah puluhan detik. Semua pengawal di sekitar Kenneth Zero semua terbaring di tanah, dan hanya Kenneth Zero yang dibiarkan berdiri sendirian. Melihat pengawal yang jatuh di sekitar, Kenneth Zero merasa seperti mimpi. Kebetulan pengawal yang dibawa dari ibu kota provinsi kali ini semuanya adalah master seni bela diri. Menurut akal sehat, tidak masalah bagi mereka untuk berurusan dengan 3 atau 5 orang biasa, tetapi sekarang, Adler Wolf sendirian mengalahkan selusin dari mereka. Tuan Zero, sekarang kamu mengatakan bahwa Raja Naga sudah mati. Atau kamu mati. Adler Wolf berdiri 1 meter di depan Kenneth Zero. Meskipun dia tidak melakukan apa-apa, aura kuat di tubuh Adler Wolf membuat Kenneth Zero merasa bernapas sedikit tercekik. Kenneth Zero setengah jalan melalui kata-katanya ketika ada ledakan keras dari pintu kamar pribadi. Pengawal yang ditinggalkan Kenneth Zero di luar langsung membombardir pintu hingga berkeping-keping, berencana untuk bergegas masuk ke kamar pribadi. Namun setelah pintu dibanting terbuka, ia langsung terperanjat saat melihat temannya yang terjatuh ke lantai. Adler Wolf berjalan ke sisi Kenneth Zero dengan tidak tergesa-gesa, mengulurkan tangan dan menepuk bahu Kenneth Zero. Tuan Muda Zero, baiklah, jangan paksa aku untuk menjadi kasar. Otot-otot di wajah Kenneth Zero berkedut 2 kali, matanya tidak bisa membantu tetapi melirik pengawal di lantai. Saya diam-diam berpikir dalam hati, bukankah ini disebut kekasaran? Mereka semua memukuli para pekerja dan kehilangan kesadaran. Meskipun pengawal Kenneth Zero sangat banyak, mereka semua setidaknya berjarak 5 meter. Telapak tangan Adler Wolf sekarang ada di bahunya. Meskipun Kenneth Zero juga dapat memiliki sedikit usaha, ia memiliki intuisi bahwa Adler Wolf dapat membunuhnya dalam hitungan detik. Kenneth Zero tidak berani mengambil risiko, jangan bergerak. Beritahu Tuan Muda Seaman, Adler Wolf ini benar-benar sulit untuk dihadapi. Kenneth Zero merasa sedikit menyesal di hatinya. Jika dia tahu ini masalahnya, dia seharusnya membiarkan orang yang membuat Gilbert Seaman tertawa mengambil gambar terlebih dahulu, bukankah lebih baik bersembunyi di belakangnya? Jantung Adler Wolf berdetak kencang ketika dia mendengar kata-kata Kenneth Zero. Tuan Muda Seaman yang mana ini? Gilbert Seaman tertawa.
Sebelum Kenneth Sero selesai berbicara, sebuah suara hangat terdengar di luar pintu. Kamu tidak perlu memberitahu saya sudah di sini. Di pintu, pengawal Kenneth Sero dengan hormat melangkah ke samping ke kedua sisi, memberi jalan ke tengah. Gilbert Seaman, yang memiliki plester di sudut mulutnya, muncul dengan agresif di pintu kamar pribadi di bawah pengawalan selusin pengawal yang kuat. Tuan Muda Wolf, dunia ini sangat kecil, kita bertemu lagi. Gilbert Seaman bersembunyi di balik kedua pengawal itu dan menatap Adler Wolf dengan bangga. Pada siang hari, Gilbert Seaman awalnya pergi ke kolam renang pesta untuk menemukan Renata Silk. Pada akhirnya, dia tidak menyangka bahwa dia dipukuli dengan liar oleh Adler Wolf, pukulan pertama dalam hidupnya. Dengan nada ini, Gilbert Seaman sedang mencari kesempatan yang cocok untuk membalas dendam. Akibatnya, Kenneth Sero kebetulan berurusan dengan Adler Wolf. Oleh karena itu, Gilbert Seaman mengatur situasi hidup dan mati di Hotel Mingyue. Gilbert Seaman, sepertinya pelajaran terakhir tidak cukup. Wajah Adler Wolf muram, matanya berpindah dari Kenneth Sero ke Gilbert Seaman. Insiden hari ini sebenarnya melibatkan Gilbert Seaman, yang agak merepotkan. Meskipun Gilbert Seaman mungkin hanya penyelamat yang dibawa oleh Kenneth Sero, larangan terbaru dari keluarga Wolf, semua kekuatan keluarga Wolf, tidak diizinkan untuk mengambil inisiatif untuk bertentangan dengan kekuatan keluarga Seaman. Dukungan level yang disiapkan Adler Wolf malam ini juga. Apakah Anda tiba tepat waktu? Apakah Anda akan melakukannya? Untuk sementara, Adler Wolf tidak bisa menahannya. Wah, tanpa menunggu suara Adler Wolf jatuh, dari belakang Gilbert Seaman, selusin pengawal tiba-tiba mengeluarkan pistol mereka secara serempak, dan moncong hitam mengunci Adler Wolf. Adler Wolf, bukankah kamu pandai bertarung? Aku ingin melihat apakah tinjumu lebih cepat atau peluru lebih cepat. Senyum di wajah Gilbert Seaman sedikit terdistorsi. Sekarang, berlutut dan mohon padaku. Tolong biarkan aku menyelamatkan hidupmu, haha. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 147. Awalnya, Adler Wolf menembak dan langsung menaklukkan Tak Sonberg dan Kenneth Sero, dan Buil Do Hun diam-diam lega. Tapi yang tidak diharapkan Buil Do Hun adalah Gilbert Seaman tiba-tiba keluar. Sebagai agen bos besar di belakang Buil Do Hun, dia secara alami tahu sesuatu tentang keluarga Seaman di Sanjing. Buil Do Hun pindah ke Adler Wolf sebagai penyelamat, tetapi dia tidak menyangka bahwa keluarga Sero pindah langsung ke keluarga terpandang, tuan muda tertua dari keluarga Seaman untuk membantu. Awalnya hanya pertarungan kecil antara Buil Do Hun dan Tak Sonberg, tetapi masalah itu segera meningkat menjadi duel antara Adler Wolf dan Gilbert Seaman. Masalah ini semakin besar, jika keluarga Seaman benar-benar terlibat dalam perselisihan antara keluarga Sero dan Buil Do Hun, itu akan menyebabkan lebih banyak masalah bagi bos. Memikirkan hal ini, tubuh Buil Do Hun dengan cepat melintas dua kali, berdiri di depan Adler Wolf, dan tersenyum pada Gilbert Seaman sambil menyeringai, Tuan Muda Seaman, tenanglah, apakah ada kesalahpahaman? Malam ini hanya kesalahpahaman antara aku dan saudara Berg. Tuan Muda Seaman tiba-tiba datang ke tempat Hun, dan itu adalah perjalanan yang panjang untuk disambut. Jika ada pelanggaran, saya akan meminta bos saya datang untuk meminta maaf secara langsung di masa depan. Kata-kata Buil Do Hun secara alami berarti godaan. Di satu sisi, Buil Do Hun ingin mencari tahu mengapa Gilbert Seaman tiba-tiba muncul di sini. Di sisi lain, Buil Do Hun juga mengeluarkan Hervano Chubo di belakangnya. Sebagai orang nomor 3 di Huadu, cara dan kekuatan Hervano Chubo tidak boleh diremehkan. Kekuatan keluarganya bahkan merupakan keluarga yang luar biasa di antara keluarga kelas A. Dia masih bisa sedikit mengejutkan Gilbert Seaman. Anjing tua Hervano Chubo, sialan. Gilbert Seaman mencibir, Buil Do Hun, aku tidak peduli tentang masalah antara kamu dan Tuan Muda Sero. Namun, Adler Wolf ini, aku harus membuatnya pergi. Gilbert Seaman membuat keputusan akhir dan memberi Buil Do Hun jawaban. Saya tidak akan ikut campur dalam urusan antara Anda dan keluarga Sero, dan Anda juga terlibat dalam urusan antara saya dan Adler Wolf. Jika tidak, terlepas dari omong kosongnya Hervano Chubo, Gilbert Seaman tidak berniat untuk memberikan muka. Tak Sonberg dan Kenneth Sero, yang terhuyung berdiri, saling memandang dengan senyum puas di wajah mereka. Selama Adler Wolf tidak berdiri di pihak Buil Do Hun, maka acara malam ini akan selesai. Jejak kesedihan muncul di wajah Buil Do Hun, dan dia menatap Adler Wolf dengan nada meminta maaf, dan berkata dengan suara rendah, Tuan Muda Wolf, maafkan aku. Aku tidak menyangka akan membawamu masalah besar,
atau saya akan menahan mereka dan pergi dulu. Nah, ada pintu rahasia di suite. Sikap Bu Ildohun membuat Adler Wolf tertegun sejenak. Tuan Hun ini sangat baik hati. Tidak, Adler Wolf melirik Gilbert Xiumen sambil tersenyum, dan berkata dengan dingin, apakah aku harus merobek wajahmu? Huff, coba lihat, siapa yang berani menembak. Saat berbicara, Adler Wolf dengan cepat mengirim pesan. Louis Spear, penyelamatan tingkat C, aku akan segera berada di tempat, seseorang menodongkan pistol ke arahku. Otot Gilbert Xiumen berkedut, dan dia tersenyum muram, Adler Wolf. Jangan pikir aku berani, di sisi lain kolam renang, ambil wanita saya dan berani memukuli saya. Hari ini, jika Anda tidak mati, akan sulit untuk memahami kebencian di hati saya. Di sore hari, Gilbert Xiumen menggunakan semua orang-orang di Yuncheng untuk menyelidiki Adler Wolf lagi. Mengguncang, hasil yang diperoleh tidak berbeda dari yang sebelumnya. Menantu keluarga Zhou datang ke rumah, berteman dengan Louis Spear dan Tiago Parker, dan kematian keluarga Half samar-samar terkait dengan Adler Wolf. Selain itu, tidak ada bukti bahwa Adler Wolf terkait dengan keluarga Wolf, keluarga terkuat. Jadi, bagaimana jika Anda membunuh Adler Wolf? Sudut mulut Adler Wolf berkedut, oke, ayo tembak aku di sini. Adler Wolf mencondongkan tubuh dari belakang Bu Ildohun dan menunjuk ke kepalanya. Keluarga Wolf memerintahkan agar pasukan di sekitar keluarga Wolf tidak bisa langsung melawan keluarga Xiumen. Tetapi jika tuan muda tertua dari keluarga Xiumen akan mengambil pistol dan membunuh Adler Wolf, situasi khusus ini seharusnya menjadi masalah lain, bukan? Sebagai keluarga terkuat di dunia, keluarga Wolf juga memiliki kebanggaan tersendiri. Artinya, para pewaris keluarga Wolf tidak boleh dipermalukan. Adler Wolf begitu kokoh dan kuat, tetapi Gilbert Xiumen ragu-ragu selama 3 detik. Selama jeda ini, Kenneth Zero dan Tak Sonberg bereaksi, persetan denganmu. Di depan Tuan Muda Xiumen, kamu masih berkibar sampai mati. Kenneth Zero berteriak dan mengutuk pada saat yang sama dengan Tak Sonberg dan menendang pantat Adler Wolf dengan satu kaki kiri dan satu kaki kanan. Meskipun Adler Wolf dikunci oleh lebih dari 10 senjata di sisi Gilbert Xiumen, dia masih merasakan serangan di belakangnya. Tubuh itu berputar di tempat, menghindari serangan Tak Sonberg, meraih pergelangan kaki Tak Sonberg, dan tiba-tiba tersentak ke belakang. Klik, suara renyah tulang patah, Tak Sonberg menjerit, dan saat berikutnya, seluruh orang dilempar keluar oleh Adler Wolf seperti karung pasir. Ledakan, mengirim Tak Sonberg hampir 200 pon tubuh menabrak bawahan Gilbert Xiumen, dan tiba-tiba menghantam area luas 6 atau 7. Namun Adler Wolf menghindari serangan pertama Kenneth Zero dari belakang, tetapi Kenneth Zero membanting punggung Adler Wolf dengan pukulan backhand. Adler Wolf hanya berbalik dan tidak menghindarinya untuk sementara waktu. Kenneth Zero meninju pipi Adler Wolf secara tak terduga. Adler Wolf terhuyung-huyung, maju 2 langkah, dan jatuh tepat di depan Gilbert Xiumen dengan bunyi gedebuk. Gilbert Xiumen tertegun sejenak, dan kemudian tertawa terbahak-bahak. Tuan Muda Wolf, apakah Anda di sini untuk bunuh diri? Secara alami, Gilbert Xiumen tidak akan melepaskan kesempatan yang begitu sempurna, dan mengulurkan kakinya untuk menamparkan. Dada Adler Wolf terinjak-injak. Di sebelahnya, Kenneth Zero juga bertepuk tangan dengan bangga, dan depresinya tersapu, lawan Tuan Muda Xiumen, mati. Tiba-tiba ada 2 suara retak, dan 2 panah keluar dari jendela. Sasarannya adalah tangan Kenneth Zero dan kaki Gilbert Xiumen. Mendengar kecepatan dan kekuatan panah ini, Adler Wolf tersenyum di dalam hatinya, dan itu adalah kekuatan tingkat C dari keluarga yang telah tiba. Awalnya, Adler Wolf berencana untuk mengekspos semua kartu trufnya, termasuk jimat yang ditinggalkan oleh Master kelima, yang dia rencanakan untuk digunakan. Lagi pula, menghadapi moncongnya, dengan keterampilan seni bela diri Adler Wolf yang ada, dia tidak bisa menghadapinya. Dengan 2 teriakan berturut-turut, tangan dan pergelangan kaki Kenneth Zero dan Gilbert Xiumen langsung ditembus oleh 2 panah-panah gelap. Di bawah dampak kuat dari anak panah, mereka berdua terbanting beberapa meter sebelum mereka jatuh ke lantai. Siapa berani menyakiti tuan mudaku? Pengawal yang mengikuti Gilbert Xiumen semuanya adalah ahli seni bela diri, dan mereka memiliki senjata di tangan mereka, jadi Gilbert Xiumen terluka parah oleh panah di bawah hidungnya. Keciut. Di jendela, 3 pemuda berseragam kamuflase menuruni tali, 1 berguling, dan melompat ke dalam ruangan, memegang 3 busur baja di tangan mereka, melirik ke sekeliling ruangan dengan mata tajam, dan akhirnya jatuh pada Adler Wolf.
Tuan muda tidak boleh dihina. Para pemuda berseragam kamuflase ini masing-masing memiliki cakar serigala emas yang disulam di borgol mereka, yang merupakan simbol tim penegak hukum Wolf. Taksonberg masih sedikit bingung, tetapi Gilbert Xiamen dan Kenneth Sero sudah menjadi keluarga kelas A, tuan muda dari keluarga terpandang, secara alami mengenali simbol ini. Keluarga Wolf, apa kau sebenarnya anggota keluarga Wolf? Seru Gilbert Xiamen dan Kenneth Sero bersamaan, menatap Adler Wolf lagi dengan ngeri. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 148. Seorang anggota keluarga Wolf. Buil Do-hun mendengar suara Gilbert Xiamen dan Kenneth Sero di sebelahnya, dan jantungnya mau tak mau berdetak kencang. Buil Do-hun berbeda dari Taksonberg, dia dan bosnya, Herr Vano Chubo, memiliki persahabatan yang nyata. Oleh karena itu, sebelum Buil Do-hun datang ke Yuncheng, Herr Vano Chubo memberitahunya beberapa hal. Misalnya, hanya ada satu keluarga di dunia dengan pola cakar serigala emas. Itu adalah keluarga Wolf terkuat. Keluarga Wolf, tidak ada, jangan memprovokasi dengan ringan. Berpikir bahwa dia benar-benar telah menculik Renata Silek, yang membuat Adler Wolf tertarik, Buil Do-hun masih merasa sedikit takut. Sialan ini, untungnya, tidak melakukan kesalahan besar saat itu. Jika tidak, Adler Wolf akan kesal, dan keluarga Wolf akan menggerakkan jari mereka, dan baik Buil Do-hun maupun bosnya tidak akan selamat. Namun, pada saat yang sama dia takut, Buil Do-hun diam-diam bersukacita di dalam hatinya. Sebelumnya, Buil Do-hun tahu bahwa Adler Wolf sangat kuat, jadi dia ingin menemukan Adler Wolf untuk meminta bantuan, tetapi dia tidak menyangka bantuan ini terlalu tebal. Itu sangat tebal sehingga Buil Do-hun hampir tidak bisa menahannya, tetapi sehelai bulu kaki sudah cukup untuk Buil Do-hun berjalan ke samping. Pemuda yang merupakan pemimpin tim pendukung tingkat C berjalan di depan Adler Wolf, membungkuk hormat dan berkata, "Tuan, ancaman seluruh bangunan sudah jelas, tolong beri perintah selanjutnya. Apakah Anda perlu membunuh target? Apakah ancaman seluruh bangunan telah dibersihkan?" Gilbert Xiamen dan Kenneth Sero menarik napas dalam-dalam, seperti bola kempis. Ini adalah tim penegak hukum Wolf, mereka tidak akan pernah bercanda. Artinya, para pembunuh yang diatur oleh Gilbert Xiamen dan Kenneth Sero semuanya hilang. Adler Wolf mengangguk, bagus sekali. Terus waspada. Setelah jeda, Adler Wolf tersenyum jahat, maju 2 langkah, memandang Kenneth Sero dan Gilbert Xiamen dengan merendahkan, haha. Terkejut, aku ingin tahu apakah Tuan Muda Xiamen masih ingin membunuhku sekarang. Gilbert Xiamen tersenyum dan menatap Adler Wolf, menghindar sedikit. Ini di atas keluarga terpandang, keluarga Wolf terkuat di dunia. Tim penegak hukum Wolf menyebut Adler Wolf Tuan Muda, jadi status Adler Wolf di generasi ketiga keluarga Wolf jelas tidak rendah. Menyinggung pewaris dari keluarga Wolf, bahkan jika keluarga Xiamen adalah keluarga terpandang, saya khawatir mereka tidak tahan dengan kemarahan keluarga Wolf. Aku tidak berani. Gilbert Xiamen adalah orang yang cerdas, jadi dia langsung mengaku, kali ini saya datang ke Yuncheng, awalnya untuk pernikahan Renata Silek, dan juga untuk kotak misterius di tubuh Adler Wolf. Tetapi sekarang, diketahui bahwa pemilik dan saingan kotak itu adalah Adler Wolf, jadi kotak itu dan Renata Silek tidak perlu memikirkannya. Adapun pengawal Gilbert Xiamen melirik pintu kamar pribadi, semua pengawal Gilbert Xiamen telah jatuh ke tanah, dan ada sekelompok pemuda berseragam kamuflase, yang semuanya adalah tim penegakan hukum Wolf. Gilbert Xiamen dan Kenneth Sero mengatur permainan hidup dan mati di Hotel Mingyue. Di depan tim penegak hukum Wolf, mereka benar-benar sampah tahu. Tidak layak disebut. Gilbert Xiamen sebenarnya mengakui begitu sederhana. Adler Wolf hanya bisa tercengang. Apakah ini tidak sesuai dengan larangan keluarga yang Anda terima? Bukankah larangan pertemuan lama pavilion keluarga berarti bahwa kekuatan keluarga Wolf tidak dapat secara langsung melawan keluarga Xiamen? Jika Gilbert Xiamen tahu berita itu, dia pasti tidak akan mengakuinya begitu saja. Keluarga Wolf dan keluarga Xiamen pasti telah mencapai semacam kesepakatan. Dalam kerangka kesepakatan ini, Gilbert Xiamen tidak berani membunuh Adler Wolf. Sebaliknya, Adler Wolf tidak berani membunuh Gilbert Xiamen. Setidaknya, itulah yang tampak di permukaan. Ini adalah intinya. Dengan larangan ini di sini, jika dia benar-benar menghancurkan wajah keluarga Xiamen, maka Adler Wolf setara dengan menghadapi seluruh keluarga Xiamen sendirian. Setelah memikirkannya selama 3 detik, Adler Wolf tiba-tiba mengerti, sepertinya berita larangan keluarga Wolf belum diteruskan ke keluarga Xiamen, atau ke pihak Gilbert Xiamen. Karena itu,
tepat untuk menyelesaikan masalah Renata Silek. Memikirkan hal ini, Adler Wolf menyalakan fungsi perekaman video dari ponselnya. Tuan Muda Xiumen, selama kamu melakukan satu hal. Hari ini, kamu mengirim seseorang untuk menyergap dan membunuhku. Mari kita hapus saja. Keluarga Wolfku tidak akan pernah melikuidasinya. Bagaimana dengan itu? Adler Wolf menawarkan untuk bertanya. Ketika kondisinya terpenuhi, Gilbert Xiumen mengangkat alisnya. Ada apa? Target pembunuhan hari ini adalah Adler Wolf. Pada saat ini, Gilbert Xiumen khawatir, bagaimana dia harus kembali dan menjelaskan kepada ayahnya. Dan Adler Wolf benar-benar mengusulkan agar kondisinya dapat diselesaikan. Gilbert Xiumen sedikit terkejut, tetapi masih ada harapan di hatinya. Ini sangat sederhana, berjanji untuk memutuskan pertunangan dengan Renata Silek, dan pembunuhanku hari ini akan seimbang. Tatapan licik melintas di mata Adler Wolf. Gilbert Xiumen tersenyum sejenak, dia berpikir bahwa Adler Wolf akan mengusulkan kondisi yang begitu keras, tetapi pada akhirnya, apa yang diusulkan Adler Wolf adalah menghubungi Renata Silek untuk kontrak pernikahan. Haha, melihat Renata Silek seperti itu, dia sudah berselingkuh dengan Adler Wolf, bahkan jika Gilbert Xiumen menginginkan wanita seperti itu, dia akan mudah mendapatkannya. Oke, saya, Gilbert Xiumen, sekarang mengumumkan bahwa kontrak pernikahan antara Renata Silek dan saya diakhiri, dan kontrak nikah tidak sah. Apakah ini baik-baik saja? Dengan dukungan dari dua pengawal, Gilbert Xiumen berdiri dengan enggan, dan langsung mengumumkan pembubaran kontrak pernikahan. Adler Wolf mematikan fungsi perekaman video ponselnya dan mengangguk puas. Oke. Tulis kontrak pernikahan lagi dan kamu bisa keluar dengan orang-orangmu. Tim penegak hukum Wolf membawa pena dan kertas. Gilbert Xiumen sedang sibuk dia menuliskan janji untuk mengakhiri pertunangan, menekan sidik jarinya, dan buru-buru menyingkir dari pengawalnya. Meninggalkan Kenneth Zero berdiri di sana dengan ekspresi pahit di wajahnya. Tuan Muda Xiumen, jangan pergi. Selamatkan aku. Kenneth Zero benar-benar ingin mati sekarang. Dia awalnya berpikir bahwa dia akan mengambil alih bisnis Buildo Hun di Yuncheng. Itu saja, masalah yang sangat sederhana untuk memiliki takson Berg yang bertanggung jawab. Tetapi Kenneth Zero tidak pernah menyangka bahwa Tuan Muda generasi ketiga dari keluarga Wolf benar-benar akan terlibat di tengah. Pada saat ini, Gilbert Xiumen sendiri telah mengacaukan, bagaimana dia masih bisa mengatur Kenneth Zero. Berkatilah dirimu sendiri. Gilbert Xiumen pergi, Kenneth Zero dan Gilbert Xiumen semuanya dibersihkan, orang-orang Buildo Hun mendapatkan kembali kendali atas Hotel Mingyue, dan sudah ada barisan orang-orang Buildo Hun yang berdiri di koridor. Adler Wolf melambai ke tim pendukung level C, oke, kerja keras semuanya. Kalian bisa pergi. Adler Wolf berbalik dan mengangkat alisnya ke arah Buildo Hun, Tuan Hun, aku akan menyerahkan sisanya padamu, tidak masalah. Benarkan, tidak masalah, tidak masalah. Buildo Hunter tidak bisa menutup mulutnya. Apa yang terjadi malam ini tidak lepas dari pasang surut usahanya. Mendebarkan, pemenang akhir masih berada di pihaknya sendiri. Memikirkan metode Buildo Hun, wajah Kenneth Zero tiba-tiba menunjukkan sedikit kepanikan. Buildo Hun, kamu sebaiknya tidak main-main. Ayahku adalah bos besar di Huadu, kamu tidak bisa santai. Selama Adler Wolf tanpa mengganggu masalah ini, Kenneth Zero merasa jauh lebih nyaman. Bos di belakang Kenneth Zero dan Buildo Hun setidaknya dalam urutan besarnya yang sama. Adler Wolf duduk di sofa dan tersenyum dingin, ayahmu. Haha, Tuan Zero, mengapa kamu tidak menelepon ayahmu dan bertanya? Kenneth Zero melirik Adler Wolf dengan ragu dan mengeluarkan telepon. Pada saat yang sama, Gilbert Xiumen, yang telah meninggalkan Hotel Mingyue, memanggil ayahnya dengan sedikit gugup, ayah, saya bertemu Adler Wolf, tuan muda dari keluarga Wolf, dan ada yang tidak beres. Beberapa menit kemudian, Gilbert Xiumen hampir melompat ke dalam mobil, persetan. Ayah, apakah Anda mengatakan bahwa keluarga Wolf telah melarang Adler Wolf mengambil tindakan terhadap keluarga Xiumen? Saya ditipu. Menantu perempuanmu selingkuh. Ketika Gilbert Xiumen sedikit tenang, di ujung telepon yang lain, ayah Gilbert Xiumen dengan tenang berkata, Gilbert, saya harus memperingatkan Anda. Wanita ini Renata Silek, tidak peduli apa yang Anda miliki. Anda harus mendapatkannya kembali. Ini terkait dengan apakah keluarga dapat melangkah lebih jauh di masa depan. Ini adalah perintah, bukan diskusi. Anda dapat menggunakan semua sumber daya keluarga sesuka hati. Petik 2. Dimengerti, ayah. Mendengus. Adler Wolf, Anda tidak memiliki dukungan keluarga.
Anda adalah menantu keluarga Zhou yang tidak berguna, saya ingin membunuh Anda. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 149. Di ruang pribadi, Kenneth Zero menelepon ayahnya sebelum berdering sekali. Langsung menjawab panggilan itu. Ayah. Sebelum kata-kata Kenneth Zero selesai, ayah Kenneth Zero langsung memotong Kenneth Zero di ujung telepon yang lain. Kenneth, cepat dan melarikan diri. Keluarga Zero sudah selesai. Ayah, jangan menakutiku, apa yang terjadi? Aku masih menunggumu untuk menyelamatkanku. Kami datang untuk mengambil alih dan dikomplotkan. Sudah berakhir. Kenneth Zero menjelaskan situasi di sini dengan tidak sabar. Di ujung telepon yang lain, ayah Kenneth Zero menghela nafas. Sialan Hervano Chubo, rubah tua yang jahat ini, saya tidak tahu bagaimana dia menggali insiden 10 tahun yang lalu. Dalam kecelakaan itu, puluhan orang meninggal, dan sekarang setelah ketahuan, kamu dan aku sudah dicari, sudah berakhir, sudah berakhir. Petunjuk utama yang ditunjukkan Adler Wolf kepada Hervano Chubo adalah insiden kematian skala besar di lokasi konstruksi di bawah keluarga Zero 10 tahun yang lalu. Pada saat itu, ayah Kenneth Zero merencanakan insiden ini dengan kekuatan di tangannya, tetapi orang-orang dengan niat masih menyimpan bukti yang kuat. Hervano Chubo menggunakan bukti ini untuk melawan. Malam ini, di pihak Huadu, wasit sudah mulai mengambil tindakan dan menutup jaring ke segala arah. Kenneth Zero berencana untuk mengatakan sesuatu kepada ayahnya, tetapi omelan yang benar datang dari ujung telepon yang lain. Jangan bergerak, angkat tanganmu. Telepon itu jatuh dengan lemah dari tangan Kenneth Zero, dan Kenneth Zero tersandung, tubuh jatuh di sepanjang dinding dan jatuh ke lantai. Kenapa, mengapa ini terjadi? Keluarga Zero adalah yang paling bermasalah dengan keluarga Chubo. Ini adalah sesuatu yang telah direncanakan sejak lama. Bukankah segalanya mulus? Mengapa Hervano Chubo mengungkapkan apa yang terjadi 10 tahun yang lalu pada saat yang kritis? Air liur, air mata, dan ingus semua mengalir di pipinya. Tidak peduli bagaimana Kenneth Zero menyesalinya, semuanya tidak berguna. Bu Il-do-hun mendengus dingin, kemari, bawa dia turun dan panggil petugas untuk menangkapnya. Keluarga Zero jatuh di ibu kota provinsi, dan pejabat itu membubarkan keluarga Zero. Sebagai anggota inti dari keluarga Zero, Kenneth Zero tidak bisa lari. Bawahan Bu Il-do-hun diperintahkan untuk memasukkan 4 pria kuat, masing-masing menangkap Kenneth Zero dan Tak Sonberg, dan bersiap untuk menyeret mereka keluar dari kamar pribadi. Konflik mendebarkan akhirnya selesai. Tetapi pada saat ini, dari dalam suite, Melissa Bain tampak acak-acakan, berhenti. Setelah jeda, Melissa Bain melirik Adler Wolf dengan sedikit kebencian, dan memohon, Tuan Muda Wolf. Lepaskan bosku, aku tidak ingin berutang budi padanya. Adler Wolf tertegun dan mengalihkan pandangannya ke Bu Il-do-hun. Bu Il-do-hun ragu-ragu, ini. Antara Bu Il-do-hun dan Tak Sonberg, ini adalah musuh yang mematikan. Dalam aksi malam ini, pihak Bu Il-do-hun menang, jadi mudah untuk mengatakannya. Sebaliknya, jika Tak Sonberg menang, Bu Il-do-hun pasti tidak akan berakhir dengan baik. Adler Wolf mengangkat bahu tak berdaya, Nona Melissa, Anda telah melihatnya juga, saya tidak bisa mengendalikan masalah ini. Tetapi pada saat ini, Tak Sonberg, yang sudah putus asa, sepertinya melihat harapan. Melissa, cepatlah. Cepat dan selamatkan aku. Jika kamu menyelamatkanku, aku bisa memberitahumu informasi mengenai orang tua kandungmu. Napas Tak Sonberg agak pendek, meskipun Melissa Bain dan Adler Wolf sepertinya tidak terjadi. Tapi Tak Sonberg bisa melihat bahwa Adler Wolf sepertinya lebih mendengarkan kata-kata Melissa Bain. Dengan cara ini, Tak Sonberg masih punya harapan. Berg, apakah Anda serius? Sebuah kejutan muncul di mata Melissa Bain. Melissa Bain adalah seorang yatim piatu sejak kecil. Dia tumbuh bersama ibu dan ayah angkatnya. Bahkan, dia menjalani kehidupan yang sangat menyedihkan. Selama bertahun-tahun, Melissa Bain juga telah mencari orang tua kandungnya, tetapi dia tidak menemukan petunjuk sama sekali. Sungguh, sangat benar. Tak Sonberg menganggukkan kepalanya seperti ayam yang mematuk nasi. Melissa Bain ragu-ragu sejenak, mengambil 2 langkah ke depan, dan menatap Adler Wolf dengan mata cerah. Tuan Muda Wolf, meskipun saya tahu bahwa Tuan Muda Wolf tidak tertarik pada saya tidak dapat mengubah seorang gadis kecil. Tapi tolong lihat kasih sayang Liontin. Ayo, bagaimana kalau membiarkan bosku pergi? Setelah jeda, Melissa Bain melanjutkan, selama Anda membiarkan bos saya pergi kali ini, saya telah membayar kembali bantuan ini, dan tindak lanjut tidak ada hubungannya dengan saya.
Apalagi, jika Tuan Muda Wolf menyetujui kondisi ini, Melissa bersedia untuk tinggal di sisi Tuan Muda Wolf dan melayani Tuan Muda Wolf. Hah, kata-kata Melissa Bain mengingatkan Adler Wolf dan Bu Ildo-hun. Ya, biarkan waktu ini berlalu, tetapi setelah keluar dari ruangan ini adalah waktu berikutnya, kan? Adler Wolf tersenyum jahat, memandang Bu Ildo-hun, dan berkata, Tuan Hun, mengapa Anda tidak membiarkan Tuan Berg diampuni hanya untuk wajah Nona Melissa? Bu Ildo-hun merenung dengan malu. 2 detik kemudian, sejak Tuan Muda Wolf telah berbicara, biarkan Tuan Berg pergi. Lepaskan Tuan Berg, siapkan mobil untuk Tuan Berg, dan biarkan dia pergi dengan bebas. Kedua pengawal yang memegang Takson Berg dengan cepat melepaskannya. Takson Berg melirik Melissa Bain dengan penuh rasa terima kasih, matanya sedikit rumit. Melissa, orang tua kandungmu seharusnya ada hubungannya dengan Sekte Tang. Itu saja yang bisa kukatakan padamu, masalah di antara kita akan dihapuskan, masa depan tidak akan ditentukan. Takson Berg memberi Melissa Bain melihat dalam-dalam, terlatih-tatih menuju pintu kamar pribadi, dan dengan cepat memasuki lift. Kedua pengawal itu melirik Bu Ildo-hun dengan ragu-ragu, Tuan Hun, lepaskan saja bajingan ini. Bu Ildo-hun melirik mereka dengan marah, apakah kamu bodoh? Biarkan dia pergi, tindak lanjuti, bertindak sesuka hati. Kenneth Sero, yang tidak pergi di sebelahnya, merasakan kesedihan yang tak dapat dijelaskan di dalam hatinya ketika dia mendengar ini. Awalnya, Kenneth Sero berpikir bahwa Bu Ildo-hun benar-benar membiarkan Takson Berg pergi. Akibatnya, saya dapat melarikan diri, tetapi saya tidak dapat melarikan diri. Kenneth Sero dibawa pergi, dan di kamar pribadi, Adler Wolf memanggil Joanna Hayes, Saudari Hayes, bantu aku menemukan seseorang, Melissa Bain, bawahan Takson Berg di ibu kota provinsi. Dalam waktu kurang dari 1 menit, panggilan Joanna Hayes kembali, Tuan. Takson Berg ini kejam. Semua pengalaman Melissa Bain direncanakan oleh Takson Berg, dan Melissa Bain diatur oleh Takson Berg untuk membelinya dari pedagang manusia. Lalu dia berpura-pura mengatur orang tua angkatnya, dan kemudian mengatur seseorang untuk membunuh orang tua angkatnya, memaksa ibu dan anak perempuan mereka, dan akhirnya membiarkan Melissa Bain rela mengorbankan hidupnya untuk Takson Berg. Adler Wolf tidak tahan mendengar perilaku bajingan Takson Berg. Dia berhenti dan memarahi, binatang. Sudahkah kamu memeriksa informasi identitas Melissa Bain? Adler Wolf melirik Melissa Bain. Adler Wolf masih sangat bersimpati pada gadis semalang ini. Terlebih lagi, Melissa Bain membawa liontin pita ke Adler Wolf, yang tampaknya merupakan tulang giok, yang bahkan lebih berharga. Karena itu, Melissa Bain dan Adler Wolf harus membantu. Belum, informasi identitas Melissa Bain agak sulit untuk diperiksa, mungkin perlu waktu. Adler Wolf mengangguk. Kalau begitu, sebaiknya kamu selidiki dari Tangmen dan beritahu aku jika ada berita. Joanna Hayes menutup telepon, Adler Wolf menyapa Bu Ildo-hun, bangkit dan bersiap untuk pergi. Bu Ildo-hun mengucapkan terima kasihnya, dan Hervano Chubo, yang berada di belakangnya, juga mengucapkan terima kasih lagi. Awalnya, Melissa Bain ingin pulang bersama Adler Wolf, tetapi Adler Wolf takut akan kesalahpahaman Lucia Zhou, jadi dia meminta Bu Ildo-hun untuk membantu mengaturnya sementara. Meninggalkan Hotel Mingyue dan baru saja masuk ke dalam mobil, Adler Wolf tiba-tiba memikirkan masalah yang sangat penting, dan dengan cepat memanggil Louis Spear. Louis Spear, saya punya video di sini tentang Gilbert Xiumen yang secara pribadi setuju untuk mengakhiri pertunangan dengan Renata Silek. Tolong sebarkan melalui saluran keluarga Wolf. Renata Silek ini sangat penting bagiku. Di ujung telepon yang lain, Tuan Peer menghela nafas dan berkata tanpa daya, Tuan Muda, sudah terlambat. Masih bersama Novella Channel, mari kita lanjutkan. Bab 150. Louis Spear merenung sejenak, lalu melanjutkan, baru 5 menit yang lalu, keluarga Xiumen mengumumkan bahwa Tuan Muda tertua, Gilbert Xiumen, dipaksa oleh seorang pengkhianat, dan rekaman video pembubaran pertunangan itu tidak sah. Tuan Muda, dengan keluarga Xiumen musuh, hati-hati. Adler Wolf meninju jendela mobil dengan keras, tetapi dia ceroboh. Jika Anda mempublikasikan video 5 menit lebih awal, maka Anda dapat mengambil kesempatan. Sekarang, saya khawatir hanya dengan tetap bersama keluarga Xiumen sampai akhir bencana dapat diselesaikan sepenuhnya. Begitu, Tuan Peer. Adler Wolf menutup telepon, berpikir dalam hatinya. Tarik napas panjang. Dalam hati, saya menghela nafas bahwa pemikiran saya sendiri masih belum cukup. Akan sangat bagus jika ada penasihat militer di sisi saya.
Gilbert Xiaomen pasti menelepon setelah meninggalkan hotel, itu sebabnya keluarga Xiaomen merespons dengan sangat cepat. Sekarang, yang harus dilakukan Adler Wolf adalah memastikan keselamatan Renata Silek. Memikirkan hal ini, Adler Wolf memanggil Renata Silek. "Renata, di mana kamu?" Renata Silek terkikik di telepon, "Aku berbelanja dengan saudari Lucia." Suara Lucia, "So, suamiku, ayo jemput kami. Kami berada di sisi pusat perbelanjaan Yuncheng." Jantung Adler Wolf berdetak kencang. "Oke, aku akan ke sana, jangan pergi ke suatu tempat dengan sedikit orang." Kedua gadis ini, Gilbert Xiaomen, ini gila, ditembak di pergelangan kaki oleh keluarga Wolf hari ini. Jika dia tahu, tim penegakan hukum keluarga Wolf tidak berani mengambil inisiatif untuk menyerangnya, bahkan jika itu akan menjadi balas dendam yang gila, kan? Keluarga Xiaomen tidak berani melakukan apapun pada Adler Wolf, jadi orang-orang di sekitar Adler Wolf, apakah keluarga Xiaomen tidak berani pindah? Adler Wolf mengemudi sepanjang jalan, dan ketika dia bergegas menuju pusat perbelanjaan Yuncheng, di ibu kota provinsi Huadu, Rowlin Qifu dan pengawal wanitanya juga melaju dari jalan tol dan memasuki ibu kota provinsi. Melihat ibu kota provinsi yang akrab, Rowlin Qifu tidak bisa menahan senyum ketika dia memikirkan perjalanannya ke Yuncheng. "Saya membeli gulungan gambar asli dari Adler Wolf, dan saya juga melihat pola misterius di dada Adler Wolf, dan..." Adler Wolf melukis beberapa garis di liontinnya. Pikiran Rowlin Qifu terbang di benaknya, dan pengawal wanita yang mengemudi di depan tiba-tiba memarahi, "Nona, hati-hati." Saat berikutnya, ledakan, ada suara keras yang menghancurkan bumi, dan Rowlin Qifu merasa bahwa seluruh mobil Audi tampaknya ditabrak oleh bagian depan dan belakang kereta. Duduk di kursi belakang, Rowlin Qifu bahkan bisa merasakan suara baja diremas dan dihancurkan. Ada serangkaian seruan dari kerumunan di kedua sisi jalan. 10 detik kemudian, semuanya tenang. Pintu di sisi Rowlin Qifu terjepit dan berubah bentuk, dan jatuh dari mobil secara otomatis. Rowlin Qifu berjalan keluar dari mobil dalam kabut. Melihat ke depan dan ke belakang, 2 truk super berat menjepit sedan di tengah, hampir meremasnya menjadi kue. Pengawal wanita di kabin depan cacat, dan dia sudah kehilangan napas. Seluruh mobil terjepit oleh 2 truk berat depan dan belakang hingga ketebalan hanya 2 kaki. Tapi, semua struktur rangka baja digabungkan bersama, yang tiba-tiba mendukung ruang hidup untuk Rowlin Qifu. Seluruh tubuh Rowlin Qifu, kecuali sedikit kulit di lengannya, tidak terluka dimanapun di tubuhnya. Keajaiban, ini hanya keajaiban. "Gadis, apakah kamu baik-baik saja? Apakah kamu ingin memanggil ambulans?" Selain itu, orang-orang yang lewat berkumpul dan menyapa Rowlin Qifu. Rowlin Qifu pulih, menyesap air, dan merasakan ketakutan yang hebat. Ini pembunuhan, pembunuhan. Tapi kenapa dia bisa selamat secara ajaib? Pikiran Rowlin Qifu melayang, dan dia tiba-tiba memikirkan garis apa yang tampaknya ditarik Adler Wolf di liontinnya. Dia menundukkan kepalanya dan meraih liontin di lehernya untuk melihatnya, dan dia segera dibutakan. Liontin itu, yang semula berwarna cerah, kini menjadi hitam pekat, seolah-olah hangus. Selain itu, di permukaan liontin, ada lapisan garis yang padat, seolah-olah terkena semacam kekuatan besar. Rowlin Qifu menarik napas dalam-dalam, dan tatapan bermartabat muncul di matanya. Jadi, apakah pola misterius yang dilukis Adler Wolf di liontinnya yang menyelamatkan hidupnya di saat kritis? "Terima kasih semuanya, aku baik-baik saja." Rowlin Qifu melihat sekeliling dengan waspada, dan dengan cepat menelepon ayahnya, "Ayah, kirim seseorang untuk menjemputku, aku di Street No. 32, Lingang Road, dan seseorang baru saja dibunuh." Menutup telepon dengan ayahnya, Rowlin Qifu ragu-ragu, mengeluarkan ponselnya, menemukan nomor Adler Wolf, dan mengirim pesan teks. Di Yuncheng, Adler Wolf, yang sedang mengemudi, tiba-tiba menerima pesan teks dengan dingdong di ponselnya. Pesan teks dikirim oleh Rowlin Qifu, dan isinya sangat sederhana, "Terima kasih telah menyelamatkan hidupku." Melihat 2 kata ini, sudut mulut Adler Wolf berkedut. Ketika Rowlin Qifu ditabrak barusan, Adler Wolf menyadarinya. Tubuh jimat juga bergetar. "Sama-sama, ingatlah untuk mengundang saya makan malam di masa depan." Adler Wolf menjawab singkat dan terus mengemudi. Melihat konten di telepon, Rowlin Qifu sedikit terkejut. "Apakah kamu baru saja mengundang makan malam?" "Hei, aku khawatir aku akan terjerat di masa depan." Adler Wolf bergegas pergi, jalan ke pusat perbelanjaan Yuncheng. Ketika mobil diparkir, Lucia Zhou memanggil, "Suami, cepat,
kami telah diperas. Nada bicara Lucia Zhou sedikit marah, dan sepertinya ada Renata Silek yang berdebat dengan yang lain. Oke, aku akan segera datang. Lantai pertama mal adalah kios terbuka. Tidak terlihat mewah di sini. Ada banyak hal, misalnya, pasar batu asli untuk batu judi, ada beberapa di sini. Itu adalah pertanian batu asli tempat Lucia Zhou dan Renata Silek diperas. Bos, kamu sangat tidak sopan. Jelas bahwa kamu harus meletakkan batu ini padaku sekarang. Aku bilang tidak, batu itu rusak, bagaimana aku bisa kehilangan uang? Lucia Zhou dengan marah memberitahu pemilik halaman bahan baku berdebat. Renata Silek juga berada di sampingnya dan berkata, itu benar, Anda jelas memberi kami benteng. Sebuah batu pecah berharga 600.000, mengapa Anda tidak mengambilnya? Apakah Anda dua gadis yang menggertak kami? Faktanya, Renata Silek menebaknya. Itu benar, bos baru saja melihat bahwa Renata Silek dan Lucia Zhou adalah perempuan, dan mereka cantik dan berpakaian bagus, sehingga mereka terlihat seperti orang kaya. Jadi, pikirkan berapa banyak untuk mengadu mereka. Cantik, bukan itu yang kamu katakan. Saya memiliki pengawasan di sini. Jika kamu tidak percaya padaku, kamu dapat memeriksa pengawasannya. Jelas bahwa kamu memegang batu mentah, sehingga jatuh ke tanah. Tahukah kamu harga batu kasar? Batu kasar seberat 600.000 kg diperkirakan 600.000, yang masih murah. 600.000, satu kurang, tidak ada dari kalian yang dapat pergi malam ini. Petik 2, bos memiliki wajah berbahaya, dan dia menetap di Lucia Zhou dan Renata Silek, lihat. Kamu, membuatku kesal. Ketika suamiku datang, lihat betapa sombongnya kamu. Lucia Zhou menginjak kakinya dengan marah, menoleh dan melihat Adler Wolf bergegas, dia sepertinya telah menemukan dukungan dalam sekejap, dia menggertak orang. Terima kasih sudah mampir di Novella Channel. Bantu untuk klik tombol subscribe dan like-nya untuk berkembangnya channel ini. Novella Channel akan memberikan lebih banyak lagi cerita novel yang lainnya dalam versi audio.